Safety induction. Petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja. Demi keamanan dan keselamatan pelaksanaan upacara bulan K3 dan sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, izinkanlah kami menyampaikan petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Selama penyelenggaraan kegiatan, ruangan ini mempunyai 3 akses keluar masuk, yaitu pintu P1, P2, dan P3. Pada hari ini, tidak ada rencana simulasi kebakaran, sehingga jika terjadi keadaan darurat, maka alarm akan berbunyi. Peserta diharap tetap tenang. Keluarlah dari ruangan dengan tertib. Petugas akan membantu mengarahkan ke assembly point atau tempat aman yang terletak di area parkir Istora Senayan. Jalur yang dapat ditempuh menuju tempat aman tersebut adalah melalui pintu P1, P2, dan P3 atau melalui pintu di sekitar area upacara yang seluruhnya akan terbuka saat keadaan darurat. Bagi yang memerlukan, restroom atau toilet terletak di sebelah kanan dan kiri ruangan ini. Jika peserta ada yang mengalami gangguan kesehatan darurat, dapat menghubungi panitia. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Upacara bulan K3 Nasional tahun 2019 dimulai. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Pada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pencanangan bulan keselamatan dan kesehatan kerja tingkat nasional tahun 2019. Siap dimulai. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang saya hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, para undangan upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 tahun 2019, serta peserta upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2019 yang berbahagia. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Bulan K3 tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun nomor 386 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah: 1. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mencapai pelaksanaan budaya keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal di setiap kegiatan usaha. 3. Meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menuju masyarakat mandiri berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja. Tema Bulan K3 Nasional tahun 2019 ini adalah wujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional, dengan subtema untuk Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kemandirian masyarakat Jakarta berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan pada tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari tahun 2019 yang diawali dengan upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2019 pada tanggal 15 Januari 1919 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan peserta kegiatan upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2019 ini diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta yang terdiri dari: 1. Pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2. Pimpinan perusahaan swasta dan negara. 3. Perwakilan pekerja di perusahaan. 4. Perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh. Demikian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mencanangkan dimulainya Bulan K3 tahun 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencanangan Bulan K3 Nasional tahun 2019 ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Inspektur Upacara. Akan kami hitung mundur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPR RI yang mewakili Komisi 9 yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah. Yang saya hormati para pejabat tinggi media dan pratama Kementerian Ketenagakerjaan. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota yang hadir, khususnya Kadisnaker dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai panitia. Yang saya hormati Ibu Michiko dari AILO Jakarta. Yang saya hormati Pak Krisna dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan asosiasi pengusaha tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang hadir, para pimpinan serikat pekerja buruh tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota yang hadir, pimpinan perusahaan, dan para pekerja di seluruh Indonesia, para peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri peringatan Hari Kartika Nasional tahun 2019 yang mengambil tema pokok wujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya, keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan isu yang sangat penting. Ia tak hanya terkait dengan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan. Lebih dari itu, isu ketiga terkait dengan upaya kita semua untuk memanusiakan dunia kerja. Apa itu memanusiakan dunia kerja? Memanusiakan dunia kerja adalah mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh proses interaksi pekerjaan dan lingkungan kerja. Semakin manusiawi interaksi dalam pekerjaan dan lingkungan kerja, maka kebudayaan dalam industri nasional kita akan semakin tinggi tingkatannya. Kita dengan demikian tak hanya membangun ekonominya saja, tapi juga membangun peradaban dunia kerja. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang sejahtera lahir dan batinnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dalam 4 tahun terakhir pemerintah sudah sedang dan akan terus bekerja meningkatkan penerapan K3 di semua tempat dan lingkungan kerja. Penguatan regulasi K3, pembinaan pelaksanaan K3 di perusahaan, pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di bidang K3, hingga sosialisasi budaya K3 kepada seluruh pemangku kepentingan dunia kerja. Semua pihak, baik aparatur pemerintah, pengusaha dan manajemen, pekerja dan serikat pekerja serta masyarakat secara umum memiliki tanggung jawab untuk membuat K3 menjadi budaya hidup bersama. Pekerjaan Bapak Ibu sekalian jelas sangat penting, tapi keselamatan dalam pekerja itu lebih penting. Beban kerja tidak boleh merisikokan keselamatan pekerja. Lingkungan kerja tidak boleh membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. Produktivitas jelas penting, tapi mengejar produktivitas tidak boleh meresikokan keselamatan dan kesehatan pekerja. Kita percaya bahwa produktivitas justru dapat digenjot seiring dengan peningkatan kualitas penerapan K3 di perusahaan di setiap tempat kerja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di Indonesia masalah K3 masih harus menjadi perhatian bersama secara serius. Saya minta kepada seluruh perusahaan dan kita semua mendorong agar setiap perusahaan dan kegiatan usaha benar-benar bisa mewujudkan apa yang saya sebut sebagai memanusiakan manusia, yaitu dengan melakukan penerapan sistem manajemen K3 secara baik. Bukan semata-mata untuk memenuhi compliance,
bukan semata-mata untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat kita, tapi kita berkepentingan untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan kita tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan-perusahaan yang memanusiakan manusia. Perusahaan-perusahaan yang memanusiakan manusia tentulah perusahaan-perusahaan yang pemenuhan standar K3-nya benar-benar baik dan berkualitas. Dia memenuhi standar K3, dia memenuhi sistem manajemen K3, bukan semata karena diaudit, bukan semata karena atasan datang untuk inspeksi. Dia melakukan itu sebagai bagian dari seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita juga minta pada teman-teman pekerja dan serikat pekerja untuk bisa terus menggelorakan budaya K3 ini di lingkungan kerja dan tempat kerja masing-masing. Kita tahu bahwa dari 131 juta angkatan kerja nasional kita, sekitar 58% masih didominasi oleh mereka yang lulusan SD, SMP. Tentu sosialisasi mengenai budaya K3 menjadi sangat penting, karena kita ingin pengusahanya sadar, kita ingin pekerjanya juga sadar mengenai K3. Pada saat yang sama, kita juga ingin pemerintahnya juga sadar agar bisa melakukan kerja penegakan hukum secara baik dan benar, baik dalam bentuk pembinaan, pengawasan, maupun penegakan hukum di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dunia saat ini berubah begitu cepat. Tantangan yang kita hadapi juga begitu banyak. Resiko-resiko yang muncul dari pekerjaan atau akibat-akibat yang muncul dari timbulnya kegiatan usaha tentulah harus diantisipasi secara baik. Tapi saya percaya bahwa dengan kerjasama seluruh stakeholder, pemerintah, dunia usaha, pekerja dan serikat pekerja, serta masyarakat secara umum, kita bisa terus menggelorakan budaya K3 ini sebagai bagian dari etika hidup bersama. Saya percaya dengan kerjasama yang kuat, saya percaya dengan upaya untuk saling mengingatkan di antara kita, maka budaya K3 ini akan benar-benar mewujud di dalam kegiatan-kegiatan usaha di seluruh tanah air. Tantangan yang begitu besar yang kita hadapi saat ini tentulah harus kita respon secara cepat, haruslah kita respon secara baik. Pertarungan hari ini bukan semata pertarungan antara yang kuat dengan yang lemah. Pertarungan hari ini adalah pertarungan antara mereka yang cepat dengan mereka yang lebih lambat. Oleh karenanya, saya juga meminta kepada jajaran pengawas ketenagakerjaan di seluruh daerah untuk bisa benar-benar responsif, untuk bisa benar-benar proaktif di dalam melakukan pembinaan, pengawasan, maupun penegakan hukum di bidang K3. Kita ingin agar para pekerja, kita ingin agar lingkungan kerja benar-benar dalam keadaan yang bebas dari risiko-risiko keselamatan maupun kesehatan kerja. Kita ingin tempat-tempat kerja yang ada di Indonesia, kita ingin agar kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Indonesia benar-benar menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang aman bagi semua para pekerja dan manusia-manusia atau masyarakat yang berada di sekitarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tantangan yang begitu besar itu tentulah menuntut pemerintah untuk memberikan respon yang memadai agar dinamika dari munculnya risiko-risiko keselamatan dan kesehatan kerja itu bisa diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar bisa melakukan inovasi, membuat terobosan-terobosan, melakukan pemanfaatan terhadap teknologi yang berkembang dalam rangka optimalisasi dari pembinaan dan pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Saya tahu Pak Dirjen Nuwasnaker hampir setiap hari ngeluh ke saya jumlah pengawasnya kurang. Nah, dalam rangka untuk memastikan agar kita bisa memantau, bisa mengawasi seluruh kegiatan produksi yang ada di Indonesia atau kegiatan usaha yang ada di Indonesia,
maka selain pemerintah terus menambah jumlah pengawas, maka pemanfaatan teknologi dan berbagai bentuk inovasi serta terobosan menjadi hal yang sangat penting. Nah, oleh karenanya saya juga minta mengajak kepada dunia usaha, asosiasi dunia usaha untuk bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama memastikan agar sistem keselamatan dan kesehatan kerja ini bisa benar-benar kita jalankan secara baik di masa-masa yang akan datang, sehingga sekali lagi perusahaan-perusahaan kita, kegiatan produksi kita, kegiatan usaha kita benar-benar tumbuh menjadi sebuah usaha yang sehat, yang produktif, yang nyaman, yang aman bagi semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah terus berusaha keras untuk menurunkan angka kecelakaan dan keselamatan kerja di Indonesia. Seiring dengan peningkatan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, memang resiko-resiko yang timbul dari kecelakaan kerja menjadi lebih kelihatan. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk memastikan agar dari waktu ke waktu terjadi penurunan dan pengurangan dari resiko-resiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ke depan kita juga ingin agar peraturan-peraturan ataupun regulasi yang terkait dengan masalah K3 ini bisa kita tingkatkan kualitasnya. Pada saat yang sama kita juga ingin meningkatkan peran dari para pengawas K3 baik dalam melakukan pembinaan, pemeriksaan maupun juga penegakan hukum di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kita juga terus mendorong kesadaran para pengusaha, manajemen, pekerja, serikat pekerja dan masyarakat secara umum agar mereka ini juga semakin memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi mengenai pentingnya K3 di dalam setiap kegiatan usaha. Kita juga mendorong peran dari asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi yang memiliki program K3 untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholder mengoptimalkan penerapan sistem manajemen K3 di berbagai tempat dan lingkungan kerja. Kita juga terus baik di dalam forum-forum ILO maupun di luar itu, kita juga terus meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional di bidang K3. Insya Allah pada tahun 2019 ini juga akan ada forum mengenai K3 di Singapura yang melibatkan seluruh negara-negara di kawasan ASEAN, yang tentunya ini akan menjadi instrumen kita bersama terus untuk memperkuat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tanah air. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana tadi saya singgung bahwa saat ini industri dihadapkan pada tantangan apa yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 yang ini ditandai dengan penggunaan teknologi digital yang kian masif. Digitalisasi industri tentu saja berpengaruh pada hubungan industrial, berpengaruh pada relasi kerja, tata kerja, dan juga potensi-potensi bahaya keselamatan maupun kesehatan kerja di tempat-tempat kegiatan usaha. Nah, melalui kesempatan yang baik ini saya mengharapkan agar semua pihak terus melakukan upaya konkret, melaksanakan dan menerapkan K3 di lingkungannya masing-masing, sehingga budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat di lingkungan kerja di seluruh wilayah tanah air. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, baru saja kita bersama-sama mengikuti canangan dimulainya bulan K3 Nasional tahun 2019 secara resmi, dengan harapan kegiatan dalam mengisi bulan K3 Nasional ini diikuti juga secara nasional di semua lembaga, institusi, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan juga perusahaan. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk mengembangkan dan membayakan K3 di wilayahnya masing-masing. Itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita terus optimis, dan optimis untuk menyambut masa depan Indonesia ini yang lebih baik. Mari kita terus bekerja keras dan percaya bahwa hanya dengan kerja keras, bahwa dengan hanya menanamkan kebaikan setiap hari, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya menggunakan akhirul kalam untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.